Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jadi langsung saja kami di sini akan mempresentasikan tentang merancang atau kalau di silabusnya merancang dan mendesain media pembelajaran. Media pembelajaran bisa untuk SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi di silabus. Tapi kami di sini memilih fokus pada mendesain media pembelajaran untuk kelas 5 SD mata pelajaran PAI pastinya. Tapi di sini juga sebelum membahas tentang mendesain, kami juga menerangkan atau mengkaji tentang bagaimana cara merancang pengembangan media pembelajaran. Tepatnya nanti menggunakan model Asure ini tulisannya ya. Oke, terus ini mungkin penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Ustadz Khairul Anam dulu mungkin ya. Nanti saya menjelaskan tentang mendesain media pembelajarannya. Ya, Ustadz Khairul Anam, apa sudah hadir? Baik, sudah Ustaz. Oh iya, monggo Ustadz, jenengan riyen nggih? Nggih. Nggih, monggo. Dipersilakan Ustadz Khairul Anam. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, giliran kelompok kami, yakni tentang pengembangan media pembelajaran yang diambil dalam hal ini, yang diambil dalam model Azure. Perlu diketahui bahwasannya pendahuluan terlebih dahulu, perlu diketahui bahwasannya untuk saat-saat ini atau di akhir-akhir ini, bisa dikatakan 5 tahun ke belakang, perkembangan teknologi yang dialami di daerah kita, pada umumnya di negara kita, jadi kemajuannya sangat pesat atau sangat tinggi. Baik yang mencakup golongan orang dewasa ataupun anak-anak, dalam hal ini adalah peserta didik ataupun siswa. Karena memang perkembangannya sangat pesat, hal ini bisa dimanfaatkan oleh guru ataupun pendidik untuk memanfaatkan apa yang sedang digemari atau yang sedang disukai oleh anak-anak dalam hal ini untuk diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Kalau sebagai guru berarti diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka guru pada zaman sekarang, karena memang kemajuan teknologinya sudah sangat maju atau sudah sangat berkembang dengan pesat, harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik sekaligus menghibur agar tidak kalah dengan teknologi informasi yang sifatnya hanya sebatas hiburan saja. Sebelum itu Ustadz, sebelum slide sebelumnya ke belakangnya. Kalau kita perhatikan dalam diagram tentang pertumbuhan penggunaan, nah yang ada diagramnya ini, penggunaan gadget atau smartphone, atau dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan teknologi informasi, internet, untuk anak-anak ini lebih besar digunakan hanya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifatnya hiburan, yakni media sosial. Sedangkan untuk proses pembelajaran ini hanya ada di urutan yang nomor 3. Ini mengindikasikan atau mengartikan bahwasannya untuk saat ini, bahkan sampai saat ini, penggunaan internet ataupun penggunaan teknologi informasi ini masih sebatas hanya digunakan untuk hiburan saja, karena presentasinya sangat besar. Kalau untuk pendidikan ada di nomor 3, kalau untuk hiburan di 2, atau media sosial di yang peringkat 1. Ini saya ambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik 2019. Untuk yang 2022 saya kurang tahu atau memang saya yang kurang informasinya. Lanjut Ustaz. Pendidikan sekarang ini harus mulai mengembangkan sistem perkuliahan dalam hal ini untuk sekolah berarti pendidikan sekolahan yang berbasis e-learning. Kalau di madrasah sudah ada e-learningnya,
Kalau di kampus kita juga semuanya sudah tahu dan kita hampir setiap saat atau setiap hari perkuliahan menggunakan e-learning itu baik untuk absensi ataupun yang lainnya. Kemudian Ustaz, ini masih dalam ruang lingkup pendahuluan ya, dalam hal komunikasi, dalam pembelajaran, media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan hasil belajar. Karena dengan adanya sebuah media, kita akan lebih mudah menyampaikan apa yang kita inginkan kepada sasaran kita, yakni kalau di pendidikan berarti siswa atau peserta didik. Kemudian, Ustaz, untuk perkembangan media pembelajaran, ini saya kurang begitu paham, nanti bisa ditambahi oleh Ustadz Al-Farabi. Untuk perkembangan media pembelajaran, tahunnya saya kurang tahu. Untuk tahunnya saya kurang tahu. Hanya saja sebelum adanya media, jadi ada beberapa tahapan atau ada beberapa fase yang mana di situ disebutkan bahwasannya revolusi dalam dunia pendidikan. Yang pertama terjadi beberapa puluh abad yang lalu, tepatnya pada saat orang tua atau wali murid mulai menyerahkan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan pada orang lain yang berprofesi sebagai pengajar. Dia mengartikan dimulainya dunia pendidikan. Sebenarnya dunia pendidikan itu kan yang lebih awal adalah keluarganya sendiri. Tapi pada perkembangannya ini diberikan kepada orang lain atau bisa dikatakan munculnya sebuah kelompok-kelompok belajar. Kalau dalam saat ini atau beberapa puluh tahun terakhir, ini kok ada sebuah lembaga pendidikan ataupun yang lain. Yang kedua, terjadi adanya revolusi pendidikan ini terjadi dengan digunakannya bahasa tulisan. Berarti ini sangat lama atau sangat lampau. Jadi untuk menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain bisa dikenal dengan bisa menggunakan dengan bahasa tulisan. Kalau di prasejarah itu biasanya dibuat dengan menggunakan perantara gambar-gambar yang bertuliskan atau yang bergambar hewan ataupun yang lainnya, biasanya diukir di atas batu. Yang ketiga, terjadi dengan mulainya tersedianya media cetak. Ini berarti abad pertengahan atau sudah mengenal sebuah mesin yang ada di yang berupa media cetak yang bisa menghasilkan mesin percetakan. Jadi untuk memberikan informasi atau media yang digunakan dalam pembelajaran dalam hal ini dengan menggunakan media cetak yang digunakan untuk menggandakan apa yang sudah ditulis. Kalau dulu disalin. Karena sudah ada mesin pencetak, jadinya bisa digandakan lebih cepat atau lebih banyak dan itu mempermudah atau membantu keberlangsungan atau percepatan penyampaian informasi kepada tujuan. Berlangsung dengan meluasnya media komunikasi elektronik yang semakin canggih. Ini yang nomor 4. Tadi di abad-abad yang modern, karena sudah ada media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi secara elektronik, tidak hanya menggunakan tidak sebatas hanya menggunakan mesin pencetak saja, tapi lebih kepada komunikasi elektronik atau lebih dikenal dengan digital. Kemudian pembahasan Ustaz. Rancangan pengembangan media pembelajaran PA. Ini lebih kepada inti dari makalah ini atau artikel ini. Tujuan perancangan adalah untuk menjamin semua komponen memiliki kinerja yang memuaskan dan dapat menahan tegangan dan deformasi yang terjadi selama umur pakainya. Ini untuk tujuan perancangannya. Untuk Yusuf Hadi Miarso ini mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, dalam hal ini adalah peserta didik atau siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Sekedap, Ustaz. Ini menurut Sinten wow. Untuk yang menurut Raudatul Jannah, ada beberapa pendapat yang dikutip atau yang dimasukkan di dalam makalah ini. Salah satunya
Rodatul Jannah mengatakan bahwasanya media pendidikan disebut juga dengan media pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi ada beberapa pendapat yang diutarakan oleh beberapa ahli yang pada intinya hampir sama semuanya tentang pendefisian tentang media pendidikan, baik ini media pendidikan atau dengan kata lain media pembelajaran. Menurut Muhaimin, di media pembelajaran pendidikan agama Islam ini lebih menjurus kepada pendidikan agama adalah perantara atau pengantar pesan dari guru kepada penerima informasi, yakni peserta didik. Ini baik yang bergerak ataupun yang tidak, baik yang elektronik ataupun yang bukan elektronik. Jadi mencakup semuanya. Ini menurut Muhaimin. Pada dewasa ini atau pada masa-masa sekarang ini, akhir-akhir ini pembelajaran pendidikan Islam sudah berkembang seiring kemajuan teknologi baik software ataupun hardware-nya. Jadi menurut sepengetahuan saya, untuk pendidikan agama Islam ini banyak sekali aplikasi, katakanlah bisa dikatakan sebuah aplikasi untuk dijadikan sebuah media pembelajaran yang sudah tersedia. Baik ini yang sifatnya free atau prabayar. Jadi sangat banyak. Seperti kalau di makalah kami ini untuk software pembelajaran ilmu tajwid, jadi ada yang berupa software dengan menggunakan Al-Qur'an elektronik yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak tingkat TPG, Taman Pendidikan Quran tersebut. Ataupun yang berupa website, berarti yang sifatnya online. Dalam hal ini berkaitan dengan media internet atau membutuhkan jaringan internet. Bisa menggunakan e-learning yang sudah tersedia untuk yang di madrasah ataupun yang selain madrasah. Dapat dipahami dari beberapa definisi di atas atau bisa disimpulkan bahwasannya konsep rancangan media pembelajaran adalah media yang dirancang sendiri khusus oleh guru sesuai dengan tujuan kebutuhan pembelajaran tertentu. Jadi kadang-kadang bisa kita pahami, kadang-kadang media-media yang sudah tersedia atau yang tersebar luas di internet yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita ambil itu belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan atau peserta didik yang kita hadapi. Bisa jadi media yang digunakan oleh guru A semisal, kemudian dipakai belum tentu juga bisa dipakai oleh guru B. Walaupun jenjangnya siswanya sama atau jenjang kelasnya sama. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi nanti penggunaan media tersebut. Salah satu bisa yang berhubungan atau yang berkaitan dengan siswa. Jadi guru di sini dituntut setidak-tidaknya dia mampu menciptakan atau membuat sebuah media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan atau kondisi yang dihadapi. Nanti di belakang atau di bawah. Kemudian dalam fase perencanaan, pengembangan media pembelajaran, terdapat beberapa prosedur. Ini fase perencanaan pengembangan media pembelajaran. Kalau di sini menurut Heinig, Molenda, dan Russell, dalam bukunya Instructional Media and the New Technologies of Instruction, suatu model prosedur yang diberi nama akronim ASURE, tulisannya ASURE. Model ASURE ini dimaksudkan untuk menjamin penggunaan media pembelajaran yang efektif. Model ASURE ini meliputi 6 langkah dalam perencanaannya untuk penggunaan media, yang itu yang pertama adalah analisis karakteristik siswa. Lanjut Ustaz. Karakteristik analisis siswa. Yang kedua adalah tujuan penentuan tujuan. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu karakternya siswa tersebut. Yang kedua adalah penentuan tujuan, tujuannya apa dulu yang ingin dicapai. Kemudian memilih, merubah, merancang media pembelajaran. Jadi dipilih dulu medianya apa yang cocok atau yang sesuai dengan kondisi anak-anak atau siswa dalam kelompok belajar tersebut. Kemudian perumusan materi.
Yang terakhir adalah pelibatan siswa dan evaluasi. Untuk poin-poin tersebut, yang model Azure ini, yang pertama adalah penentuan tujuan, bukan penentuan tujuan, menganalisis karakteristik siswa atau identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Langkah awal dalam pembelajaran ini adalah menganalisis siswa tujuannya agar guru dapat mengenali karakter siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Jadi ada pendahuluan dulu atau perkenalan dulu atau semacam pendekatan terlebih dulu kepada siswa-siswa yang dihadapi. Karakternya seperti apa? Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Ini tentu seperti Bapak Ibu guru yang alami, baik niku yang di madrasah ataupun yang di dinia, madrasah sekolah madrasah ataupun yang di dinia. Pasti karakter antara satu siswa dengan siswa yang lain ini sangat berbeda-beda. Beberapa aspek karakter siswa yang harus diketahui oleh guru, yaitu karakteristik umum, kompetensi spesifik yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Ini perlu adanya pretest untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa tersebut, apa yang sudah dikuasai, terus gaya belajar siswa. Seperti yang kemarin itu atau yang semester kemarin, gaya belajar siswa itu kan macam-macam. Terus motivasi belajar siswa. Ini juga harus diketahui oleh guru-guru tersebut untuk menentukan nanti media apa yang cocok digunakan ketika menyampaikan materi pembelajaran. Setelah menganalisisnya atau menganalisis aspek-aspek di atas, karakter siswa dan juga kebutuhan siswa, guru harus melakukan asesmen atau pengukuran untuk mengetahui perilaku tingkat pengembangan. Nah, kalau sudah semuanya, baru ke tahap yang kedua, yakni perumusan tujuan. Langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum, jadi disesuaikan. Pencapaian kompetensi belajarnya sejauh apa yang harus dicapai atau yang harus dikategorikan berhasil. Misal, hanya sebatas mengetahui saja, atau hanya sebatas mengukur, bukan mengukur, atas poin-poin inti saja. Misal masalah wudhu, hanya tahu rukun dan syaratnya wudhu aja, tanpa harus mengetahui problematika wudhu yang jelimet atau yang terperinci. Kan kalau kita ketahui KD-nya, KIKD di madrasah, untuk yang siswa tingkat SMP atau sederajat sanawiyah dengan yang di tingkat aliyah itu kan juga berbeda. Yang di MI dengan yang di sanawiyah itu kan berbeda untuk KD-nya, walaupun tema pembahasannya ini hampir sama. Sama-sama semisal untuk hal yang tentang materi bersuci. Itu kan terdapat di MI dan juga di MTS. KD-nya kan berbeda. Jadi penggunaan medianya nanti yang digunakan oleh guru tersebut ketika menghadapi jenjang yang berbeda, ini seharusnya juga berbeda. Yang ketiga adalah memilih, merubah, dan merancang media pembelajaran. Untuk tahap ini atau step ini, dalam guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Jadi disesuaikan. Kalau memang tingkatnya tingkat dasar atau tingkat MI, harus disamakan atau dipadankan dengan seumuran mereka atau kesukaan, kesenangan dunia anak-anak yang seumuran mereka. Jadi jangan disamakan dengan anak usia tingkat SLTA misal. Mereka kan juga kurang tertarik karena ini untuk orang-orang dewasa, biasanya lebih kepada hal-hal yang sifatnya kartun atau hewan-hewan seperti itu. Kemudian setelah memilih, merubah, merancang media pembelajaran, kalau sudah baru ke perumusan materi. Jadi kita tentukan dulu medianya seperti apa, bahannya apa saja, metodenya apa saja, bahan ajarnya seperti apa, kemudian baru perumusan materi. Untuk perumusan materi, bahan ajar, untuk perumusan materi ataupun bahan ajar, guru harus dapat memanfaatkan Mungkin dengan bisa baik dipersingkat dengan metode yang telah waktunya. dipilih. Baik, tinggal 2 poin aja.
Kemudian yang kelima adalah pelibatan siswa. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif kalau memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses ini. Jadi media tersebut harus bisa menarik minat mereka untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh pembelajar atau pendidik. Jadi jangan yang monoton. Yang terakhir adalah evaluasi. Setelah media tersebut digunakan atau sebelum digunakan, harus ada sebuah evaluasi atau proses pembelajaran selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Jadi ada beberapa kekurangan nanti bisa ditemukan, kemudian dilakukan pembenahan ataupun perlengkapan untuk menjadi lebih baik lagi media tersebut. Saya kira cukup sekian dari saya untuk materi yang poin A. Untuk yang poin B, implementasi desain media pembelajaran, Azure, akan dijelaskan oleh Bapak Al-Farobi. Waktu kami persilakan. Monggo, silakan.